Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pecinta cerita horor. Kali ini Story 7 akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Salah Pilih Penginapan. Bagi kalian penonton setia Story 7 ataupun yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga rezeki kalian lancar dan juga diberi kesehatan. Amin. Mari kita ke ceritanya. Dan selamat mendengarkan. Lili, seorang mahasiswi cantik sebuah universitas di Jakarta, sangat ingin berlibur setelah putus dari pacarnya. Dulu, setiap berlibur selalu ada Roni yang menemaninya, tapi tidak sekarang ini. Roni tiba-tiba memutuskan hubungan mereka setelah 5 tahun berpacaran. Hati Lili sangat hancur, dan Lili berusaha melupakan kesedihannya dengan berwisata seorang diri dengan harapan dia dapat menata kembali kepingan-kepingan hatinya yang telah berantakan. Pagi itu, Lili bersiap-siap untuk berlibur. Dia memilih Yogyakarta sebagai tempat untuk menyendiri. Dia berangkat menggunakan kereta api seorang diri. Setibanya di Yogyakarta, Lili mencari penginapan murah untuknya beristirahat lewat aplikasi. Lili sangat senang saat mendapatkan kamar dengan harga murah dan fasilitas yang lumayan lengkap. Setelah lelah berkeliling, Lili memutuskan untuk beristirahat dulu sebelum melanjutkan rencananya untuk mengunjungi tempat-tempat wisata lainnya. Sore itu, Lili memilih ojek online untuk mengantarnya ke penginapan. Setibanya di penginapan, Lili menemui resepsionis untuk meminta kunci kamarnya karena dia ingin segera mandi dan tidur. Kesan pertama saat masuk ke penginapan itu adalah rasa nyaman dan tenang dengan iringan musik gamelan yang mendayu-dayu. Lili membuka pintu kamarnya dan terkejut karena dengan harga yang murah, dia mendapatkan banyak fasilitas dan kamar yang nyaman. Dinding kamarnya dihiasi dengan topeng dan lukisan-lukisan khas Jawa. Lili meletakkan tas ranselnya di atas karpet bermotif batik, lalu merebahkan badannya di atas kasur empuk sambil menatap kasur kosong di samping ranjangnya. Hari pertama di Yogyakarta, Lili memilih berwisata ke beberapa pantai. Kemudian Lili akan kembali ke penginapan, melupakan semua kesedihan yang dirasakannya. Wah, hari yang melelahkan sekaligus menyenangkan, ucap Lili. Besok enaknya kemana ya? Oh iya, ke Kaliurang aja. Keesokan paginya, Lili bersiap-siap menuju tempat wisata Kaliurang. Dari penginapan Lili menuju halte bis yang jaraknya 500 meter. Lili berdiri di pojok halte menunggu bis datang. Cuaca pagi itu sedikit mendung, namun sinar matahari tetap mengintip di balik awan mendung. Di saat sedang menikmati suasana pagi itu, tiba-tiba kakinya terinjak oleh seseorang. Lili hampir saja marah pada orang itu, tapi dia urungkan niatnya karena ternyata orang itu langsung meminta maaf atas ketidaksengajaannya. Maaf mbak, gak sengaja, sakit ya? Tanya orang itu pada Lili. Untung aja cowok ganteng, gak jadi marah deh gue, ucap Lili dalam hati. Oh, iya sakit sih, tapi gak apa-apa, jawab Lili sambil tersenyum. Mau kemana mbak? Kuliah atau lagi liburan di Jogja? Tanya cowok itu. Panggil Lili aja, aku kuliah di Jakarta, lagi liburan aja di Jogja, jawab Lili sambil menatap mata cowok itu. Kalau kamu? Tanya Lili.
Panggil aja Randy. Aku kuliah di Surabaya. Di Jogja juga liburan sama kayak kamu, jawab Randy sambil tersenyum. Lily bukanlah orang yang mudah berinteraksi dengan orang yang baru dikenalnya. Namun entah kenapa, dengan cowok ini dia merasa seperti sudah kenal lama. Lily asik ngobrol hingga waktu tunggu bis yang agak lama itu terasa singkat. Mereka berdua seperti teman lama yang dipertemukan kembali. Li, kamu mau kemana sekarang? Aku mau ke Kaliurang. Kamu mau ikut? Tanya Randy bersemangat. Aku memang mau ke Kaliurang, Ren. Kok bisa sama ya tujuan kita? Jawab Lily sambil tertawa bahagia. Mereka berdua tertawa bersama dan senang mendapatkan teman liburan yang sama-sama datang ke Jogja sendirian aja. Mereka merasa cocok karena memiliki kesamaan, yaitu sama-sama datang ke Jogja untuk menghilangkan kegalauan karena putus cinta. Selama perjalanan menuju ke Kaliurang, mereka saling bercerita tentang hal-hal yang mereka benci dan yang disukai. Dan ternyata ada banyak kesamaan di antara mereka berdua. Sesampainya di Kaliurang, mereka berfoto-foto makan makanan khas Kaliurang dan juga menyewa jeep untuk menjelajahi keindahan Gunung Merapi. Lily merasa sangat senang dengan adanya Randy bersamanya. Tadinya Lily sempat bingung mau ngapain aja di Kaliurang. Khawatir kalau tersesat. Maklum, karena ini adalah liburan pertamanya di Jogja. Hari semakin sore, Lily dan Randy bergegas mencari bis yang akan membawa mereka kembali ke pusat kota. Karena jika terlambat, mereka harus menunggu hingga keesokan harinya untuk bisa kembali. Setelah menunggu dengan harap-harap cemas, akhirnya bis yang ditunggu-tunggu datang juga. Selama perjalanan pulang, Lily lebih banyak diam sambil sesekali merilik ke arah Randy. Ada rasa sedih saat mereka harus berpisah saat tiba di kota. Li, apa kita masih bisa ketemuan lagi besok sebelum kamu pulang ke Jakarta? Tanya Randy lirih. Tentu aja bisa. Besok kabarin aja tempat dan waktunya. Aku juga senang kok bisa jalan-jalan sama kamu. Makasih ya buat hari ini udah nemenin aku ke Kaliurang, jawab Lily sambil tersenyum manis. Mereka tiba di halte tempat pertama kali bertemu tepat pukul 5 sore. Lily merasa menemukan kembali dirinya yang dulu sebelum rasa sakit hatinya datang. Mereka kembali ke hotel masing-masing. Mereka berdua akan bertemu lagi esok hari sebelum Lily kembali ke Jakarta. Sampai jumpa besok, Li, ucap Randy. Oke, sampai ketemu besok ya, jawab Lily sambil berjalan menuju penginapan. Lily cukup berjalan 5 menit untuk sampai ke penginapan. Sesampainya di penginapan, Lily langsung masuk ke kamarnya, beristirahat sambil merebahkan badannya di sofa panjang untuk menghilangkan butiran keringat yang masih menempel di badannya sebelum mandi. 10 menit kemudian, Lily bergegas mandi dan bersiap untuk makan malam karena dia sudah sangat kelaparan. Ketika membuka pintu kamar, Lily terkejut bukan main melihat ada seorang gadis manis berhijab dan bergaun putih bersih dengan wajah pucat sedang berjalan di depan pintu kamarnya. Astaga, bikin kaget aja nih cewek, ucap Lily ririh. Gadis itu tiba-tiba menoleh dan menatap tajam ke arah Lily tanpa berkata sepatah kata pun. Dan kemudian berlalu begitu saja. Lily segera mengunci pintu kamar dan pergi ke ruang makan. Kamu yang tadi lewat depan kamarku kan? Tanya Lily pada gadis itu ketika bertemu di ruang makan. Iya, aku tinggal di sebelah kamarmu, jawab gadis lirih itu. Lily masih merasa bingung dengan sikap gadis itu yang menurutnya aneh. Gadis itu tampak tidak ceria, seperti sedang bersedih seperti dirinya. Kamu kelihatannya lagi sedih ya? Tanya Lily sambil tersenyum. Gadis itu hanya menjawab dengan tersenyum lesu. Oh ya, namamu siapa? Tanya Lily dengan hati-hati. Aisyah,
panggil saja Ais," jawab gadis itu sembari mengambil makanan. "Duduk di sini aja sama aku, Is," kata Lili. Lili dan gadis itu makan bersama sambil sesekali berbincang-bincang. Setelah selesai makan malam, gadis ini ingin kembali ke kamarnya. Sedangkan Lili ingin pergi berjalan-jalan menikmati suasana malam di pusat kota Yogyakarta. Setelah lelah berjalan, Lili berhenti sejenak, duduk di kursi Taman Malioboro sambil melihat orang-orang berlalu lalang. Tiba-tiba Lili merasa seperti melihat sosok yang dikenalinya di antara kerumunan orang. "Bukankah itu Ais, gadis di hotel tadi?" Lili bergumam dalam hati. Lili berjalan mengikuti sosok Ais yang berjalan di antara kerumunan dengan langkah pelan sambil menundukkan kepalanya. Kemudian Lili menarik tangan sosok yang diyakini sebagai Ais. "Ais, sedang apa kamu di sini?" tanya Lili. "Maaf, kamu siapa ya? Sepertinya kamu salah orang," jawab orang itu. Lili memerhatikan baik-baik wajah orang itu, dan ternyata dia salah. Itu bukan Ais, melainkan seorang nenek berambut panjang yang sedang berjalan-jalan dengan cucunya. "Apakah aku hanya berhalusinasi saja ya?" gumam Lili dalam hati. "Maaf Nek, saya salah orang," kata Lili pada nenek itu. Lili kembali ke kursi taman tadi, menghempaskan badannya ke kursi. Lili yakin yang dilihatnya tadi adalah Ais. Tapi mengapa nenek tadi yang dia temui? Lili kembali ke penginapan karena sudah merasa lelah berjalan dan mulai mengantuk. Waktu menunjukkan pukul 22.00. Ketika Lili tiba di penginapan, saat Lili sampai di depan kamar, dia melihat Ais sedang duduk di sofa panjang di depan kamarnya sambil baca buku. Berarti yang tadi di Malioboro memang bukan Ais. Lili menghampiri Ais dan mengajaknya mengobrol. Hingga tanpa terasa waktu menunjukkan pukul 12 malam, Lili sudah sangat mengantuk. "Aku tidur duluan ya Is, udah ngantuk banget nih," ucap Lili. Ais hanya memberikan jawaban dengan anggukan kepala dan melanjutkan membaca buku. Pukul 02.00. Lili terbangun karena ingin buang air kecil. Namun saat ingin kembali ke tempat tidurnya, dia mendengar suara buku dijatuhkan ke atas meja di luar kamarnya. Karena penasaran, Lili memutuskan melihat keluar kamar. Lili hanya melihat buku yang tadi dibaca Ais di atas meja. Dan Lili juga melihat Ais keluar dari kamar, berjalan entah akan kemana. Lili mengikuti kemana Ais pergi, berjalan pelan di belakang Ais tanpa bersuara. Ais berjalan menyusuri lorong gelap yang mengarah ke sebuah taman kecil yang sangat indah. Lampu kerlap-kerlip dan aneka macam bunga menghiasi taman itu. Ais duduk di sebuah kursi besi seorang diri. Oh, ternyata dia hanya ingin duduk di antara taman. Lebih baik aku kembali ke kamar aja, kata Lili dalam hati. Lili kembali ke kamarnya melalui lorong yang tadi dilaluinya saat mengikuti Ais. Namun, ada yang berbeda. Lorong yang dilewatinya saat akan kembali ke kamar, lorong yang awalnya hanya berjarak sekitar 100 meter saja, kini Lili harus melaluinya lebih jauh 2 kali lipat untuk sampai di ujung lorong. Lili langsung tertidur setelah menghempaskan badannya ke ranjang. Pukul 03.00. Lili terbangun karena pintu kamarnya diketuk perlahan. Dan dia terkejut melihat Ais berdiri di depan pintu kamar Lili dengan wajah sedih seperti habis menangis. "Ais, kamu kenapa nangis? Masuklah Ais," tanya Lili pelan sambil mempersilahkan Ais masuk ke kamarnya. Ais menjawab pertanyaan Lili dengan menganggukkan kepalanya, tanpa sepatah kata pun keluar dari mulutnya dan tetap menundukkan kepalanya.
Lili duduk di ranjangnya dan mempersilahkan Ais duduk di ranjang di sampingnya. "Apa aku boleh di sini sebentar, Li? Aku kesepian," ucap Ais tiba-tiba. "Tentu saja, kamu juga bisa curhat ke aku kalau kamu mau," jawab Lili. Namun tiba-tiba terdengar suara lirih, isakan tangis. Suara memilukan itu berasal dari Ais yang menangis sambil menutup mukanya dengan kedua tangannya. Lili tidak ingin mengganggu Ais. Mungkin dia membutuhkan waktu untuk menyendiri. Lili tahu mana rasanya saat merasa sangat bersedih, ingin menyendiri dan melupakan semua kesedihan yang dirasakan. Lili hanya duduk menatap Ais yang sedang menangis. Sekitar 30 menit Ais menangis pilu. Namun tiba-tiba Ais berdiri dan meminta izin memakai kamar mandi Lili. Ais berjalan masuk ke dalam kamar mandi dengan langkah lunglai dan masih terisak. Suara gemericik air keran terdengar hingga ke dalam kamar. Lili teringat kembali dengan kesedihan yang pernah dirasakannya, yang membawanya ke kota ini untuk menghapuskan semua rasa sedih yang menyesakkan dada. Cukup lama Lili termenung. Sudah hampir 1 jam Ais berada di dalam kamar mandi dengan keran air yang terus menyala. Namun dia tak kunjung keluar dari kamar mandi. Lili ingin mengetuk pintu dan menanyakan apakah dia baik-baik saja. Namun dia ragu untuk melakukannya. Baru pertama kalinya Lili menjumpai seorang gadis yang sikapnya aneh dan sangat misterius sejak pertama kali bertemu. Lili berpikir sepahit apakah kehidupannya hingga kesedihan yang dirasakannya begitu menyakitkan. Azan subuh telah berkumandang. Namun Ais tidak kunjung keluar dari kamar mandi. Lili mulai khawatir apa yang dilakukannya di dalam sana selama ini. Sedang apa Ais di kamar mandi? Lama sekali. Jangan-jangan dia... Lili menjadi sangat khawatir. Lili lompat dari ranjangnya dan mengetuk pintu kamar mandi dengan hati-hati. Namun tidak ada jawaban dari dalam kamar mandi selain suara keran air mengecur tanpa henti. Lili memberanikan diri membuka gagang pintu yang ternyata tidak terkunci dari dalam. Lili membuka pintu itu perlahan dan betapa terkejutnya Lili saat melihat kamar mandi itu kosong dengan air keran yang membanjiri kamar mandi. Bagaimana mungkin Ais bisa hilang begitu saja? Aku sangat yakin dia masih berada di kamar mandi sedari tadi, kata Lili dalam hati. Lili semakin bingung dengan semua keanehan yang dialaminya. Lili berpikir apakah mungkin Ais pergi ke taman itu lagi. Lili bergegas menuju ke tempat yang dilihatnya semalam. Namun keanehan kembali terjadi. Lili berputar-putar mencari lorong menuju taman itu dan dia tidak berhasil menemukannya. Lili yakin sekali ada sebuah lorong di sisi penginapan sebelah timur. Tapi yang ada di hadapannya hanyalah jalan buntu dan tembok tinggi berlumut. Tidak ada taman indah seperti yang dilihatnya semalam. Lili berteriak histeris ketika sebuah tangan memegang pundaknya dari belakang. Ternyata seorang pegawai penginapan yang mengejutkannya. "Ada apa, Mbak? Kenapa bisa ada di sini?" tanya pegawai itu. "Maaf, Mbak, saya teriak-teriak. Saya hanya terkejut saat Mbak memegang pundak saya tadi," jawab Lili. "Tapi kenapa Mbak bisa ada di sini?" tanya pegawai itu lagi. "Semalam saya datang ke sini dan melihat sebuah lorong panjang dengan taman kecil yang indah di ujung sana. Tapi kenapa sekarang menghilang?" jawab Lili menjelaskan. "Tidak mungkin ada taman di sini, Mbak. Ini hanya jalan buntu di antara gedung rumah sakit dan penginapan. Saya sudah bekerja di sini lebih dari 1 tahun, tapi tidak pernah melihat ada taman. Mungkin Mbak salah lihat," pegawai itu menjelaskan. "Tapi saya yakin, Mbak. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri," jawab Lili. "Sebaiknya Mbak istirahat di kamar sejak sekarang.
agar bisa menenangkan diri. Pegawai itu mengantar Lily kembali ke kamarnya. Setelah kembali ke dalam kamar, Lily masih tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Lily berpikir bahwa sosok Ais yang ditemuinya itu bukanlah manusia seperti dirinya. Apa aku sedang bermimpi atau semua yang terjadi memang nyata? Lily bergumam dalam hati. Tiba-tiba Lily teringat akan Randy. Lily ingin menceritakan tentang kejadian yang dialaminya kepada Randy dan menanyakan pendapatnya. Lily mengambil ponselnya dan menghubungi Randy. "Halo Ren, jam berapa kita bisa ketemu? Ada yang ingin aku ceritakan," ucap Lily lewat telepon dengan nada suara seperti ketakutan. "Bentar lagi aku ke penginapanmu, tunggu ya," jawab Randy. Waktu menunjukkan pukul 07.00 pagi ketika Randy tiba di penginapan Lily. Randy memberitahu Lily bahwa dia sudah berada di lobi. Tidak lama kemudian, Lily datang dan mengajak Randy pergi. "Ayo Ren, kita ngobrol di luar aja," ajak Lily dengan wajah tegang. Randy bertanya-tanya dalam hati, apa yang terjadi hingga wajah Lily menjadi begitu kaku tanpa senyum manisnya. Mereka berjalan menuju sebuah taman bermain tidak jauh dari halte tempat mereka bertemu. Lily lebih dulu duduk di kursi kayu panjang dan diikuti oleh Randy. "Ada masalah apa, Li? Sepertinya serius sekali," tanya Randy. "Aku bingung harus cerita dari mana. Intinya penginapan yang aku tempati itu ada hantunya. Aisyah atau Ais namanya. Gadis manis berhijab dan berwajah pucat keluar dari kamarnya sambil menangis. Dan setelah aku ikutin dia lewat lorong panjang sampai ke sebuah taman kecil yang sangat cantik dan penuh bunga," ucap Lily. "Apa kamu yakin?" tanya Randy. "Iya Ren, awalnya aku gak curiga. Tapi yang kualami tadi malam benar-benar bikin aku bingung dan ketakutan. Setelah Ais masuk ke kamar mandi dan tidak keluar hampir 1 jam lebih. Setelah aku cek, ternyata kamar mandi itu kosong. Padahal jelas-jelas aku lihat sendiri dia masuk dan tidak keluar dari kamar mandi itu. Dan anehnya lagi, tadi aku cari dia di taman. Ternyata kata pegawai penginapan tidak pernah ada taman di sana. Aneh kan?" Lanjut Lily. "Tapi kenapa baru sekarang dia muncul? Bukannya kamu sudah 2 malam berada di sana dan tidak terjadi apa-apa?" ucap Randy. Randy berusaha menenangkan Lily yang tampak sangat ketakutan. Lily merasa lebih baik setelah bercerita dengan Randy. Randy mengajak Lily pergi ke pasar Beringharjo, menemaninya membeli oleh-oleh untuk teman dan keluarganya di Surabaya. Randy ingin membuat Lily tersenyum lagi, karena hari ini Lily akan kembali ke Jakarta. Dan dia sendiri juga akan kembali ke Surabaya esok hari. "Udah Li, gak usah dipikirkan lagi soal Ais itu. Toh kamu hari ini balik ke Jakarta kan? Gimana kalau kamu temenin aku beli oleh-oleh aja yuk?" ucap Randy sambil menarik tangan Lily. "Oke, makasih ya Ren, kamu sudah mau mendengarkan ceritaku. Dan karena hari ini aku akan pulang ke Jakarta, aku mau temenin kamu cari oleh-oleh," ucap Lily sambil tersenyum. "Nah gitu dong," ucap Randy. Setelah selesai belanja oleh-oleh, Lily kembali ke penginapan untuk berkemas. Sedangkan Randy mencari persewaan motor untuk mengantarkan Lily ke bandara. Lily merasa senang karena telah berhasil menghapus luka di hatinya. Dan semua itu tak lepas dari pertemuannya dengan Randy, cowok yang telah berhasil mengobati luka hatinya dan membuatnya tersenyum kembali. Lily sudah berada di meja resepsionis untuk menyerahkan kunci kamarnya dan menunggu Randy datang. Tepat pukul 6 sore. Randy sudah sampai dan menunggu di depan pintu penginapan. Lily segera berjalan menuju pintu utama. Dari kejauhan terlihat Randy melambaikan tangan. Namun saat Lily mendekati pintu penginapan, tanpa sengaja pandangannya tertuju pada sosok
yang dikenalnya sedang berdiri di samping pintu seperti seorang penerima tamu. Lily melambatkan langkah kakinya sembari melihat ke arah Ais yang melambaikan tangannya dengan wajah pucat yang tampak memilukan. Ketika Lily sadar bahwa Ais bukanlah manusia seperti dirinya, Lily segera mempercepat langkah kakinya dan meninggalkan penginapan itu secepat dia bisa. Lily menghampiri Randy dan memintanya segera membawanya meninggalkan penginapan itu. Rasa takutnya kembali muncul saat dia melihat Ais lagi setelah menghilang begitu saja malam itu. "Kenapa, Li? Kok kayak abis lihat hantu aja?" canda Randy. "Emang bener, aku barusan lihat hantu Ais berdiri di samping pintu penginapan sambil melambaikan tangan ke arahku. Makanya aku buru-buru keluar," ucap Lily sambil mengatur napasnya. "Oh, mungkin dia hanya ingin mengucapkan salam perpisahan dengan temannya," ucap Randy sambil tertawa. "Sialan, aku takut beneran, kamu malah bercandain aja," ucap Lily sambil melingkarkan tangannya di pinggang Randy. Lily dan Randy berjanji akan bertemu lagi jika ada waktu dan tetap berkomunikasi selama mereka tinggal berjauhan. Dan Lily tidak akan pernah kembali lagi ke penginapan berhantu itu.